Ustadz, setiap bidan kebanyakan mengatakan apabila kehamilan seorang istri masih kecil alias 5 bulan ke bawah, itu hubungan jimatnya dikurangi. Ada bidan juga yang bilang bahwa seminggu sekali saja, karena ditakutkan bayinya keguguran karena umurnya yang masih kecil. Dan maaf, keluarnya harus di luar. Azal maksudnya ya. Jadi menumpahkan spermanya di luar. Pertanyaannya, bagaimana kalau libido suami tinggi, Ustadz, sehingga seminggu bisa 3-4 kali, seminggu walaupun hamil kecil? Apakah kita bisa menolaknya, Ustadz, karena anjuran bidan? Apakah boleh keluar di luar, dan bagaimana yang dicontohkan Rasulullah? Ikhwan, pertanyaan yang seperti ini memang harus dipertanyakan. Para sahabat pun juga bebas bertanya dan tidak malu. Karena apa? Karena yang ditanyakan hukum syariatnya, bukan karena pornonya, bukan. Hukum syariatnya. Makanya para sahabiah juga bertanya. Cuman memang ada yang kadang malu. Coba tanyakan kepada Rasulullah, bagaimana kalau perempuan mimpi basah? Mimpi basah, perempuan takut, malu. Akhirnya diwakilkan untuk bertanyakan. Begitu juga Ali, suruh Mikdad, coba kamu tanyakan, bagaimana hukumnya kalau laki-laki gampang sekali keluar madinya? Aku malu dengan posisiku sebagai mantu untuk bertanya kepada Rasulullah SAW. Ditanyakan oleh Mikdad. Nah boleh, memang harus jelas. Ini jangan lihat pornonya, pertanyaannya yang sifatnya kepada seks, tetapi lihat, dengarkan apa hukumnya. Nah sekarang kita dengarkan. Saya singkat, kata bidan, hubungan jima harus dikurangi kalau hamil, lagi hamil muda. Karena ditakutkan keguguran. Umur masih kecil. Jadi gimana? Jawabnya bidannya salah. Jawabnya bidannya salah. Hukum kekhawatiran tidak boleh bisa dijadikan dalil. Yang ada adalah jima itu sendiri adalah ibadah. Enggak mungkin suatu ibadah ditakdirkan oleh Allah menjadi sebuah keburukan. Dan ini sudah merupakan lumrah di setiap manusia. Melakukan jima. Yang ada adalah, dengarkan, bahwa di sini dikatakan, saya ulang dulu, hubungan jimanya suruh dikurangi. Jawabannya bidannya salah, karena Allah tetapkan wallahu yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Sesungguhnya Allah lah yang membentuk kamu di dalam rahim ibumu sebagaimana Dia kehendaki. Jangan terlalu ditakut-takutkan dengan teori. Kalau Allah yang mentakdirkan keguguran. Kalau Allah mentakdirkan bertahan hidup. Karena itu Syekh Albani, Syekh Bin Baz ketika dipintakan tentang fatwa, bagaimana kalau ternyata ada indikasinya rahim seorang ibu itu tidak bagus menurut perkiraan dokter, sehingga janinnya harus digugurkan? Tidak boleh. Nggak boleh, suruh tawakal dulu, karena hak Allah untuk menciptakan manusia di dalam rahim seorang ibu. Walaupun rahimnya tidak bagus, kalau Allah takdirkan bagus baru, kecuali memang udah ketanian-nian secara zahir bahwa memang nggak bagus, baru digugurkan, dikuret. Kalau memang enggak, jangan. Baru masih kecil udah suruh dijatuhkan, suruh digugurkan. Tidak boleh, karena bisa jadi memang terjadi. Begitu kita tawakal, berharap kepada Allah, janin menjadi bagus, jadi bagus. Jadi bagus dan dia keluar normal, bagus. Makanya yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Bukan kamu yang menentukan, sesungguhnya Allah yang menetapkan kejadian janin di dalam rahim seorang ibu, bukan kamu. Bidan cuman teori. Itu teori bisa saja benar, bisa jadi salah. Jadi tidak boleh dijadikan sebagai hujjah, sebagai ketetapan dalil. Tidak selamanya harus seperti itu. Tawakal aja. Masalahnya apa? Itu dia. Kalau suami, ya karena di sini katakan libidonya tinggi, dia jualan madu,
Dia minum madu terus. Nah, jadi gimana? Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartum ra'ata an tasjuda li zawjiha. Andaikan boleh seseorang terus tunduk sujud kepada selain manusia, maka akan aku perintahkan semua perempuan untuk sujud taat dan mau terhadap perintah suaminya. Kata suaminya, aku sangat butuh sekali dengan jangan fisikis. Maka kita lakukan jima. Wajib taat. Nabi katakan, walaupun engkau lagi di dapur, tinggalkan masakanmu. Matiin kompornya. Kalau nggak mati nanti meledak. Matiin kompornya. Laksanakan dulu hajat suami. Nggak boleh. Nggak boleh. Harus dia laksanakan. Bahkan sampai kemudian apa ini? Sampai kemudian Rasulullah SAW sabdakan kepada kita, wahai para ummahat, wahai para ibu-ibu, ibu-ibu yang ada di rumah, dengarkan. Bahwa ternyata Rasulullah SAW bersabda, idza da'a rajulu imratahu ila firashihi fa'abat. Apabila seseorang mengajak saudaranya untuk melakukan hubungan jima ke tempat tidurnya, lalu dia kemudian membangkang, la'anatsal malaikatu hatta tusbih. Niscaya malaikat akan ikut melaknat dia sampai subuh hari. Malaikat, mohon maaf, aku hamil muda. Aku tidak tahu urusan, kata malaikat. Laknat pokoknya. Kau mau hamil muda, hamil tua, lakukan kehendak suami. Daripada kemudian akibatnya suami jajanan di luar. Istilah kita, itu dia. Jangan. Tawakal aja kepada Allah, nggak ada.